Assalamualaikum, selamat pagi Bu Silvi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu In. Gimana nih kabarnya Bu Silvi? Alhamdulillah baik. Bu In sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu, saya juga baik. Baiklah Ibu, untuk hari ini Bu Silvi akan eh, melakukan proses coaching terhadap coaching. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu tentang penilaian yang akan saya nilai saat terjadinya proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan untuk penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu apakah proses coachingnya yang dilakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana alur Tirta itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, dan bagaimana nanti respon coachingnya terhadap pertanyaan dari Bu Silvi yang diajukan. Dan kemudian Bu Silvi juga harus ingat bahwa dalam coaching itu harus mempunyai prinsip coaching ya Bu ya, di mana nanti juga akan menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya ingin mengajukan pertanyaan dulu ke Ibu. Pertanyaan yang pertama yaitu yang ingin saya tanyakan itu kompetensi coaching bagaimana yang ingin Ibu siapkan nanti dalam proses coaching Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu In. Nanti dalam proses coaching, saya akan melakukan dan menganggarkan secara aktif pengenalan diri, serta badan dan pikiran serta hati selaras saya sedang melakukan percakapan dengan bersikap terbuka dan tentunya sangat bersikap ingin tahu lebih banyak. Oke, baik Bu Silvi. Untuk pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi sama Ibu? Yang ingin saya lakukan yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, indikator pencapaian dalam tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching ini seperti apa? Saya akan berusaha agar coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya dengan pikiran yang terbuka dan tentunya berpositif thinking ya Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Silvi. Mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Dan ini adalah pertanyaan observasi ya Bu ya. Dan Ya, nanti setelah ini akan ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Bu Silvi untuk melanjutkan coachingnya. baik. Terima kasih Bu In. Bagaimana kabarnya Bu Meli? Alhamdulillah, kabar saya baik, Ibu. Bu Silvi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat ya Bu. Baik Bu Meli, hari ini apa yang ingin disampaikan oleh Bu Meli? Ya, Bu Silvi, terima kasih. Jadi hari ini saya itu ingin menyampaikan tentang kondisi pembelajaran di sekolah saya. Untuk pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan atau ingin didapatkan? Oke, saya ingin menyampaikan dulu ke Ibu yang berkenaan dengan proses pembelajaran atau media pembelajaran yang masih sangat konvensional di sekolah saya. Saya ingin mendapatkan ide atau kiat-kiat saran agar proses pembelajaran itu tidak monoton dan bisa semakin baik lagi, Ibu. Oh, berarti Ibu ingin agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik ya Bu ya? Iya, Bu. Saya apa ya? Ingin mendapatkan ide-ide kreatif seperti itu, Bu, sehingga efektif dalam menyelesaikan permasalahan agar guru-guru di tempat saya terutama yang masih banyak mengajar dengan apa secara konvensional itu Hmm. bisa beralih ke pembelajaran yang berbasis IT itu seperti itu. Oh, berarti jadi kurang semangat ya Bu Meli ya? Iya, Kira-kira seperti apa? Bisa Ibu ceritakan kasusnya? ya saya ingin mendapatkan pembelajaran yang efektif gitu, inovatif, dan saya juga ingin memanfaatkan sistem pembelajaran digital. Sekarang ini kan eranya era berbeda ya Bu dengan zaman dulu gitu. Jadi guru itu juga perlu membuat seperti media pembelajaran yang menarik sehingga bisa meningkatkan kemampuan kreativitas siswa juga. Dan siswa
juga tidak jenuh saat pembelajaran. Kalau misalnya gurunya kreatif, tidak monoton, tidak konvensional, kan siswa juga jadi tertarik dan termotivasi seperti itu, Ibu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa tentang penggunaan media pembelajaran ya Bu ya. Ibu. Kira-kira di tempat Ibu mengajar itu ada tim IT-nya nggak sih? Kebetulan ada Bu, kebetulan saya mengajar di SMK gitu dan salah satu Oh, jurusannya iya. G ada. Berarti jika misalkan sudah ada tim IT, berarti apakah dari tim IT sudah melakukan sosialisasi atau tindakan untuk apa ya, kayak merubah mindset guru agar bisa mengurangi pembelajaran yang seperti tadi sebutkan tentang metode ceramah atau pembelajaran yang berbasis konvensional. Nggih, sebenarnya dari tim IT sudah pernah nggih mensosialisasikan ke guru tentang, pembuatan PowerPoint kalau, tidak salah ingat waktu itu, eee, intinya pembelajaran berbasis IT gitu nggih. Nah, kami juga mengajar di sekolah kejuruan tadi yang tentunya berhubungan erat dengan dunia usaha, dunia industri yang nantinya ketika siswa lulus sudah mempunyai bekal teknologi. Selama mereka sekolah itu kan pasti, banyak gitu ya, Bu, ya memakai teknologi seperti itu. Jadi, ya mau mau tidak mau guru mereka juga kan harus bisa mengimbangi mereka seperti itu. Kemudian ketika guru melaksanakan pembelajaran menggunakan IT juga akan membuat siswa menjadi semangat dan rasa ingin tahu siswa pun yang begitu besar dengan IT pun bisa tersalurkan. Permasalahannya ada pada gurunya sebenarnya Ibu, karena ada beberapa guru di sekolahan saya, di tempat saya mengajar itu yang kurang tahu mungkin banget atau mungkin karena merasa sudah apa ya, sudah sepuh atau mungkin sudah tidak zamannya lagi belajar IT, sehingga ya tidak apa ya, tidak tergerak untuk mengikuti perkembangan teknologi seperti itu, Ibu. Nah, kira-kira jenis kegiatan apa yang menurut Bu Meli itu paling berhasil dilakukan? Selama ini yang saya lakukan adalah saya selalu mengupdate diri saya, Ibu, dari sisi media pembelajaran gitu. Saya melakukan pembelajaran bisa berupa pemberian materi lewat YouTube yang berkenaan dengan materi yang saya sampaikan. Jadi, saya itu membuat seperti channel YouTube yang berisi, apa ya, kayak video-video pembelajaran, tapi itu buatan saya sendiri yang, disesuaikan dengan apa, kondisi kondisi siswa saya, seperti itu, Ibu. Lalu kemudian, pemberian materi dalam bentuk praktek, yaitu mensimulasikan ke siswa secara langsung, sehingga dengan kegiatan pembelajaran seperti itu akan menambah semangat siswa untuk belajar dan saya juga lebih bersemangat lagi untuk berinteraksi dengan mereka. Kados niku, Ibu. Jadi menurut Bu Meli, kegiatan tersebut bisa ya digunakan untuk pembelajaran yang lebih efektif dan membuat siswa semangat dalam belajar ya Bu ya. Iya, betul sekali, Ibu. Jadi dengan pembelajaran berbasis IT, tentu saya akan memberikan dampak positif bagi siswa. Dan dalam mengikuti pembelajaran IT akan membuat siswa antusias dan semangat untuk belajar. Apakah ada pembelajaran lain yang ingin Bu Meli coba mungkin? Tentu ada sih. Saya mencoba pembelajaran di luar kelas. Itu saya sering lihat senior-seniornya itu sering mengajak siswa-siswanya itu pembelajarannya itu di outdoor dan saya merasa itu menyenangkan dan interaksi dengan siswanya pun, lebih hidup lagi gitu, nggih. Jadi ya outdoor di sekeliling sekolah saja tidak usah jauh-jauh, terus kemudian berkunjung ke kebetulan di sekitar sekolah ada sawah gitu, bisa di situ nanti dijadikan kayak tempat untuk belajar juga, dikaitkan dengan materi. Ada juga workshop di sini, ada bengkel, ada laboratorium dan sebagainya. Intinya supaya tidak jenuh gitu loh Bu di kelas. Nggih. Bagus sekali ya yang dilakukan Bu Meli. Apakah sejauh ini Bu Meli sudah dapat pencerahan ya Bu? Alhamdulillah sudah Ibu, dengan berdiskusi seperti ini saya mendapatkan banyak pencerahan. Dan yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana pembelajaran berbasis IT dengan konten-konten yang baik dan kekinian
yang sesuai dengan materi pembelajaran yang saya ampu. Baik Ibu. Kemudian rencana apa yang akan dilakukan Bu Meli untuk kegiatan selanjutnya? Oke, dengan apa yang sudah saya lakukan, saya akan mencoba untuk selalu mengajar berbasis IT tentunya oke, yang mengikuti zaman. Karena dengan cara saya lakukan ini, semoga bisa menggugah minat atau memotivasi guru-guru yang lain untuk juga lebih aktif dalam pembelajaran berbasis IT sehingga mampu mengeluarkan potensinya siswa seperti itu. Kira-kira target Bu Meli untuk membangun itu kesadaran dari guru-guru untuk bisa belajar IT butuh waktu berapa lama ya Bu ya? Gitu. Yang jelas kalau misalnya butuh waktu itu lumayan lama Bu, tapi insya Allah dalam jangka waktu 1 bulan ini Bu, saya akan memikirkan dulu apa yang sudah bisa saya lakukan dan akan saya sosialisasikan juga. Jadi mungkin tidak dapat dalam bentuk forum sih, tapi melalui kayak komunitas praktik. Jadi dari orang ke orang seperti itu. Jadi dari 1 orang ke 2 orang seperti itu. Oke, penularannya seperti itu dulu mungkin. Berarti dari penjelasan Bu Meli, berarti Bu Meli perlu membentuk komunitas praktisi ya, biar apa ya, caranya lebih efisien sama efektif. Kira-kira dalam jangka waktu 1 bulan itu apa cukup Bu? Insya Allah kalau misalnya insya Allah. Baiklah Bu, semoga rencana dari yang Bu Meli sudah jabarkan tadi berjalan dengan baik ya Bu ya. Artinya berjalan seperti yang diinginkan oleh Bu Meli, yaitu menyadarkan guru agar guru-guru itu tidak istilahnya gaptek sama IT, dan mudah-mudahan rekan guru yang lain bisa diajak kerjasama dengan baik. Terima kasih banyak ya Bu Meli. Sama-sama Ibu Silvi. Alhamdulillah Bu Silvi, tadi Bu Silvi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Meli, dan sekarang di pasca observasi ya Bu ya, saya ingin mengajukan pertanyaan ke Ibu. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Meli ya Bu ya. Coaching yang sudah saya lakukan ini sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan memiliki alur tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, juga tanggung jawab. Baik Ibu. Kemudian pada saat coaching tadi saya sudah mencatat observasi, dan dalam hasil catatan saya bahwa saya melihat proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian konsep coachingnya juga sudah ada di dalam coaching tadi, dan juga Bu Silvi juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kami sebagai coaching yang merespon dengan baik. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Silvi berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Baik, saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi untuk melakukan coaching berikutnya. Oke, Bu Silvi, terima kasih banyak ya Bu ya. Semoga untuk coaching berikutnya Ibu lebih memahami lagi tentang proses Tirta, dan coachingnya lebih sempurna lagi, atau lebih banyak lagi ide-ide yang muncul di Silvi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu Silvi. Oke, sama-sama Bu In, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Meli? Waalaikumsalam Bu Silvi, alhamdulillah kabar saya baik. Bu Silvi kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Tegang Bu. Tegang juga. Yes. Nah, sekarang coba Ibu ambil nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut dengan perlahan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Agak mendingan ya Bu ya. Sekarang agak lega, sedikit lega lah. Alhamdulillah. Untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching pada rekan Ibu ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan Ibu. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching kali ini?
Gini Bu, terima kasih. Saya yang pertama yaitu sudah menyiapkan pemahaman saya tentang alur cerita gitu Bu, dan sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Iya, bagus ya Bu. Jadi coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui. Kemudian Ibu sudah menyiapkan alur cerita dengan rasa. Jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan yang mana ya Bu ya? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu, dan mendengarkan aktif. Kemudian Hmm. memiliki kesadaran penuh, itu jadi tiga-tiganya ingin saya tingkatkan. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu yang ingin Ibu kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan juga kesadaran penuh, betul? Oke, Nah, kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bu Meli observasi nanti? oke, secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Oke, karena dengan pertanyaan yang berbobot, saya bisa membantu rekan saya dalam memaksimalkan potensinya. Dan juga kompetensi yang dimiliki beliau untuk dapat memecahkan permasalahan yang muncul seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu ini ya, indikator dan ketercapaian bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini. Nah, saya ingin kunci ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya. Jadi saya ingin coachingnya itu mampu mencari solusi, memecahkan masalahnya Hmm. sendiri. Baik Ibu, tujuan Ibu sudah sangat bagus ya. Berarti tetap semangat ya Bu ya. Iya, Ibu. Semoga semoga yang kita harapkan dapat tercapai untuk praobservasi sudah kita lakukan. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali atas semangatnya Ibu nih. Ye. Assalamualaikum Bu Silvi dan Bu Meli. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu In, kita kemarin sudah janjian ya. Nah, ada apa nih Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Saya pengen sharing nih. Oh, boleh. Nah, perasaan Ibu hari ini bagaimana dulu nih, Bu? Alhamdulillah baik Ibu, cuman saya ada sedikit galau ya Bu ya. Oh, begitu nggih, Bu nggih. Eh, Alhamdulillah Ibu dalam posisi tenang. Tenang nggih, Bu tadi nggih? Alhamdulillah Bu. Iya, Alhamdulillah Ibu dalam posisi tenang. Jadi tadi Ibu mengungkapkan adanya kegalauan. Betul, Ibu? ya betul sekali. Nah, kira-kira kegalauan seperti apa yang sedang Ibu rasakan? Iya Ibu. Jadi gini Bu, saya akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi di kelas. Oke. Saya ingin mendapatkan pencerahan dan penguatan Hmm. agar saya tidak ragu dan galau dalam menerapkan pendekatan berdiferensiasi. Oke, baik Ibu. Ibu tadi bilang pembelajaran berdiferensiasi, nggih? Oke Ibu. Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maaf. Sebelum mengobrol lebih jauh, apa nih yang Ibu inginkan dari percakapan ini? Hasilnya Ibu mau apa kira-kira? Ya Ibu, saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi proses di SMK pada kelas 11 Ibu. Oke, baik Ibu. Ibu ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi proses, nggih. Berarti Ya Ibu. tadi apa ya? Scaffolding, betul. Ya, Oke. Nah, kira-kira situasi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang telah Ibu lakukan sebelumnya? Ibu, saya pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk, yaitu murid membuat sesuatu. Nah, kali ini saya ingin mencoba berdiferensiasi proses. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, pengelompokan murid dalam 3 gaya belajar: kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik.
dan menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka. Oke, baik Ibu. Ibu telah melakukan pemetaan niku nggih Bu, minat nggih Bu nggih? Iya, betul sekali, Minat Bu. belajar. Salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, ada kelompok visual, auditori dan kinestetik Ibu. Kira-kira kelompok Oke. mana yang paling banyak gitu dari ketiga kelompok itu? Oke, dari ketiga kelompok tersebut yang paling banyak itu hampir sama ya Bu ya, hampir sama banyaknya gitu. Oke, baik. Ada tiga kelompok gaya belajar yang sama banyaknya nggih Bu nggih. Kira-kira pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi? Dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses ini terwujud, Ibu? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan yang sesuai dengan minat mereka. Dan pilihan yang saya miliki mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audiovisual atau LKPD itu. Dan kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara, dan kelompok kinestetik, saya akan dapat mendemonstrasikan materi yang telah dilakukan. Oke, oke, Ibu. Kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan itu bisa berjalan maksimal, Ibu? Kira-kira apa? Oke, yang akan atau yang ingin saya lakukan yaitu saya akan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang mereka lakukan, sehingga saya akan menimbulkan balik dari jawaban saya dan Oke, baik Ibu, luar biasa sekali Ibu nggih. Dengan evaluasi dan refleksi Ibu nggih. Ibu akan memberi umpan balik sebagai pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, langkah awal apa nih yang akan direncanakan Ibu untuk persiapan? Oke Ibu, untuk langkah awal sebagai persiapan, saya ingin membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran dengan menentukan media pembelajarannya seperti audiovisual dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan karena nanti ada praktek paling penting. Wah, bagus sekali nggih Bu nggih. Nah, kira-kira kapan nih Bu untuk pelaksanaannya pembelajaran berdiferensiasi proses ini? Ya, insya Allah minggu depan Bu, saya ingin mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat kepala sekolah saya. Wah, luar biasa sekali. Ibu telah merancang aksi nyatanya gitu Ibu dengan persiapan dan dari kepala sekolah serta rekan sejawat, serta menerapkan gaya belajar murid serta menentukan juga solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran berdiferensiasi proses ini. Nah, sekarang kita udah bincang-bincang dari tadi ya Bu. Gimana sih perasaan Ibu dan apa kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa lebih tenang, lebih terbuka dan lebih cerah gitu mengenai apa yang harus saya lakukan. Kalau untuk kesimpulannya, saya mendapatkan gambaran dan keyakinan terkait solusi atau kegiatan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti audiovisual dan praktik agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran berdiferensiasi proses. Saya akan melibatkan rekan saya dan sekarang saya akan lebih bersemangat lagi dan segera mencobanya di kelas. Terima kasih Bu Meli, dengan adanya obrolan santai ini kalau saya jadi terobati. Ibu, sama-sama, alhamdulillah. Ibu sudah menemukan solusi
nanti dengan potensi dan kompetensi Ibu sendiri. Sekali lagi tetap semangat dan insya Allah kita pasti bisa menghadapi semua kegalauan yang ada Ibu. Terima kasih Bu. Nanti kita ngobrol lagi bisa ya Bu ya? Oh, bisa sekali Bu, saya siap. Saya akan nantikan obrolan kita selanjutnya. Sama-sama Ibu. Oke, mohon pamit ya Bu ya. Iya, nanti kita jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya setelah jenengan sudah melakukan aksi nyata tadi, Ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dengan proses coaching yang telah Bu Mary lakukan sebagai coach ya Bu ya. Yang saya amati, Ibu sudah sesuai dengan fungsi dan kompetensi dari ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tersebut? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang telah Bu Meli sama saya bicarakan tadi? Iya, Ibu. Berdasarkan catatan saya, alhamdulillah sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Koci sudah mengungkapkan kegalauannya dan juga mencari solusi serta rencana tindak lanjut atau aksi nyatanya. Kemudian juga Koci memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali kompetensi dan potensinya. Tadi saya sudah amati ya Bu ya, dan saya juga mohon izin menyampaikan, Ibu telah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide Koci tergali dengan sendirinya, kemudian menanyakan apa permasalahannya, terus bagaimana persoalan itu didapatkan, solusi dari Ibu dan Koci itu sendiri. Nah, waktu asli nyatanya kapan Bu? Siapa yang akan membantunya? Terus apa saja yang sudah dipersiapkan dan tindak lanjut serta komitmen apa yang ditunjukkan oleh Koci? Luar biasa, Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang tadi Ibu sudah sebutkan ya. Dari kompetensi seorang Koci, ke depannya apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Oke, Bu. Saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot gitu, dengan eksploratif lagi karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan akan tergalinya potensi dan kompetensi dari Koci serta dapat berkembang dan meningkat lagi ke depannya seperti itu Ibu. Jadi pertanyaan berbobot yang ingin saya tingkatkan lagi seperti itu. Oh, berarti ada kompetensi yang mau Bu Meli kembangkan lagi ya, seperti pertanyaan berbobot. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching kali ini? Ya, dengan adanya supervisi ini, hati saya merasa tenang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya. Saya juga merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi di kemudian hari, Ibu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang ya. Saya juga merasakan perasaan yang dirasakan oleh Bu Meli sudah berbagi obrolan dan diskusinya bersama coach tersebut. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini lagi ya Bu ya, tentunya dengan topik yang lebih bervariasi lagi. Selalu semangat dan terus tingkatkan kompetensi coaching Bu Meli ya Bu ya. Iya Ibu, baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu In. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Meli. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Ibu. Oke, hari ini kita akan melakukan coaching Ibu, bukan saya tapi jenengan, ngapunten. Ibu. Tapi sebelum jenengan melakukan coaching nanti ada yang perlu saya sampaikan Ibu, yaitu tentang rubriknya gitu, salah satunya itu nanti adalah apakah jenengan memakai alur tirta dengan benar? Alur tirta itu nanti salah satunya yaitu menanyakan pertanyaan berbobot, menggali potensi Koci, kemudian juga ada yang namanya prinsip-prinsip coachingnya juga gitu, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi di mana nanti jenengan juga harus mengingat batasan-batasan dari seorang coach, tidak boleh berasumsi tapi lebih memancing untuk
Koci itu bisa untuk menggali potensi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu nggih Bu nggih. Nggih. Nah, sebelum prosesnya, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada jenengan. Yang pertama, kompetensi coaching bagaimana, yang seperti apa yang kira-kira ingin Bu In kembangkan nantinya proses coaching ini berlangsung? Oke Ibu, baik, terima kasih. Nanti yang akan saya lakukan adalah saya ingin menjadi pendengar yang aktif, kesadaran diri, badan dan pikiran serta hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coaching. Bersikap terbuka dan sabar, bersikap ingin tahu lebih banyak. Lengkap sekali nggih Bu nggih yang mau ditingkatkan. Nah, pertanyaan kedua nih Bu, kira-kira kemampuan apa nih yang secara spesifik ingin diobservasi gitu? Baik Bu Meli, yang ingin saya lakukan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian selanjutnya, indikator pencapaian dalam tujuan pengembangan yang diinginkan oleh panjenengan dalam proses coaching ini itu yang seperti apa? Saya akan berusaha agar coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya yang sedang dihadapi dengan pikiran yang terbuka dan positif tinggi. Oke. Baik, terima kasih Bu In. Mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan di awal pra observasi ini nggih Bu nggih. Nanti silakan jenengan bisa lanjutkan ke sesi coachingnya. Kemudian nanti setelah itu saya akan tanya-tanya lagi ke jenengan dalam sesi pasca observasi. Nah, silakan jenengan bisa memulai proses coaching. Monggo. Oke, terima kasih Bu Meli. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam Bu Iin. Gimana kabarnya Bu Silvi? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Iin sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Baiklah Bu Silvi, hari ini apa yang ingin disampaikan nih oleh Bu Silvi? Baik Bu In, terima kasih. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang kondisi pembelajaran di sekolah saya nih Bu. Oke, untuk pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa nih yang ingin Ibu harapkan atau ingin Ibu dapatkan? Kebetulan saya ingin menyampaikan dulu nih Bu, Ibu berkenaan dengan proses pembelajaran, terutama bagaimana menumbuhkan suasana belajar yang aktif pada siswa Bu. Oke, jadi Ibu ingin agar proses pembelajarannya berjalan dengan baik dan aktif ya Bu ya? Iya Bu, saya merasa siswa saya itu masih kurang termotivasi untuk belajar aktif di kelas, terutama di pelajaran saya Bu. Oke, yang dirasakan kurang aktif menurut Ibu itu yang seperti apa Ibu ya? Nah gini Bu, saya kan ingin setidaknya mereka itu mau bertanya ya saat pembelajaran saya, ketika materi yang saya sampaikan itu mungkin bagi mereka mereka belum cukup paham ya. Syukur-syukur kalau misalkan mereka bisa aktif maju dan mencoba mengerjakan soal latihan di depan kelas. Oke, jadi menurut Ibu tadi siswa kurang aktif bahkan bertanya, gitu ya Bu ya? Iya Ibu, mereka itu susah banget kalau diajak aktif. Oke, baik. Jika dibuat nilai nih Bu dari skala 1 sampai 10, kira-kira keaktifan siswa Ibu saat ini di angka berapa Ibu ya? Kira-kira di angka 4 atau 5 Ibu. Begitu. Iya Bu, karena mereka sepertinya tuh takut untuk sekedar bertanya ataupun menjawab iya kayak gitu. Apakah pelajaran saya itu menakutkan itu buat mereka gitu loh Bu. Itu seperti itu. Oke, mungkin iya Bu ya. Kalau tidak salah jenengan ngajar matematika gitu. Nggih, saya ngajar matematika Ibu. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu bilang skalanya 4 atau 5 G. Lalu kira-kira Ibu ingin meningkatkannya di angka berapa? Mungkin sekitar angka 7. Syukur-syukur bisa nyampe ke angka 10 Bu. Oke, lalu kira-kira untuk bisa sampai ke angka 7 atau 10, hal apa itu yang bisa Ibu lakukan?
Tadi menurut Ibu belajar Ibu menakutkan kan? Mm-mm. Nah, kira-kira pernah tidak saat sekali waktu merasa tidak takut dan justru merasa senang di pelajaran itu? Ada sih Bu, mereka itu suka bermain ya. Jadi ketika saya memberikan suatu permainan, kemudian saya berikan reward berupa poin plus Ibu. Itu mereka itu sangat antusias sekali. Oke, jadi mereka senang dengan pembelajaran yang dikemas dengan permainan gitu ya Bu ya? Bener kayak gitu Bu, karena pada saat itu kan materinya salah satu materi matematika ya, namanya materi peluang. Jadi saya mencoba mengaplikasikannya ke dalam permainan kartu Bu. Oke, lalu untuk kedepannya, kira-kira agar siswa bisa terus aktif di kelas, apa yang bisa Ibu lakukan selanjutnya? Mungkin saya akan mencari beberapa referensi game lainnya yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran saya ya Bu ya. Dan juga jangan lupa poin reward plus nilai plus yang tidak bisa ditinggalkan buat mereka. Oke, jadi menurut Bu Silvi, kegiatan tersebut bisa digunakan untuk pembelajaran yang lebih efektif dan membuat siswa semangat dalam belajar ya Bu ya? Iya, sepertinya begitu Bu. Jadi dengan pembelajaran yang dikemas semenyenangkan mungkin mereka akan lebih tertarik apalagi dengan permainan dan juga reward point plus akan membuat siswa lebih antusias dan semangat mengikuti KBM saya. Oke, apakah ada metode lain yang ingin Ibu coba? Tentu saja ada Bu. Saya ingin mencoba mengintegrasikan pembelajaran berbasis ITK sesuai dengan perkembangan zaman ya Bu ya. Dan juga mengaitkan kondisi lingkungan dengan materi ajar, seperti pembelajaran luar kelas, agar anak tidak merasa jenuh belajar terus-menerus di kelas. Oke, bagus sekali yang Ibu lakukan. Baik Ibu, apakah sejauh ini Bu Silvi sudah dapat pencerahan Bu? Alhamdulillah sudah Bu, dengan berdiskusi seperti ini saya mendapatkan banyak pencerahan dan yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana pengemas pembelajaran yang menarik, baik itu melalui game ataupun melalui IT yang sesuai dengan materi pembelajaran yang saya berikan nanti. Oke, baik Ibu. Kemudian rencana Ibu selanjutnya seperti apa Bu? Seperti yang saya katakan tadi, saya akan mencari referensi game pembelajaran dan menerapkannya di kelas nanti, agar siswa lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Oke, kira-kira kapan Ibu akan memulainya Bu? Insya Allah dalam waktu dekat ini. Kalau nggak besok, mungkin lusa. Ya lagi. Wah, sepertinya Ibu sudah sangat semangat banget nih. Harus dong, Bu, itu mah. Oke, baiklah Bu, semoga rencana dari Ibu Silvi bisa berjalan dengan baik dan apa yang diinginkan oleh Bu Silvi yaitu meningkatkan keaktifan siswa di kelas terutama pada pembelajarannya Ibu Silvi bisa berjalan dengan lancar Ibu Nggih. Terima kasih Bu Silvi. Nggih, terima kasih kembali Bu In. Nah, alhamdulillah Bu Silvi tadi Bu In sudah mengcoaching jenengan nggih Bu nggih. Oke. Tadi Bu Iin sudah melakukan proses coaching dengan Bu Silvi dan sekarang adalah sesi pasca observasinya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi nih Bu Gi. Kalau tadi kan di awal itu namanya praobservasi, kalau sekarang pasca observasi, jadi pertanyaan-pertanyaannya ya seputar dengan observasi yang tadi jenengan lakukan. Untuk pertanyaan pertama, Bu, apa yang kira-kira sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian pendapatan yang jenengan inginkan? Baik Ibu, coaching yang sudah saya lakukan tadi sesuai dengan alur Tirta yang memiliki tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Ibu. Kemudian pada saat coaching tadi saya sempat mencatat beberapa hasil observasi saya, pengamatan saya, dan di sini saya ada beberapa catatan yaitu saya melihat proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya sudah ada di dalam proses coaching tadi gitu, kemudian juga mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, di mana pertanyaan itu termasuk hasil respon dari pernyataan atau hasil curhatan dari coach tadi. Oke,
Oke, berarti jenengan sudah bisa mengaplikasikan berdasarkan kompetensi Oke, apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja jenengan lakukan? Ibu, yang ingin saya lakukan adalah saya ingin memahami lagi proses untuk melakukan coaching sehingga kedepannya saya menjadi lebih baik lagi untuk melakukan kegiatan coaching-coaching berikutnya, Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Semoga untuk coaching berikutnya Bu In lebih memahami lagi proses alur tirta dan juga coachingnya lebih sempurna lagi atau lebih baik lagi dari yang sekarang Ibu. Ibu, Terima kasih banyak atas waktunya Bu In. ya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.